Setiap mobil yang lewat ditawar. Tadi ada ambulan lewat, di stopin, ditawar. Untung bukan isinya ambulan ya. Ya udah, Mon, rebut aja. Yuk, Valera. Bude, ngapain kayak anak hilang? Bukan anak hilang, Del. Tapi nenek-nenek hilang. Gue mah heran, Mon. Orang-orang kalau mau siul, mulutnya harus dimonyongin dulu. Baru tiup. Kalau enggak ya? Ya kan gue tinggal tiup doang, Del. Waduh, kebetulan ketemu di sini tak cari-cari. Saya mau beli mobil. Kalau ada yang sedan, mau buat pulang kampung, bisa bantu. Lihat, Del. Baru aja siul, rezeki udah dateng. Tenang, Pak Bakir. Jangankan cuma mobil sedan. Mau cari bulldozer, temen bisa cariin. Tapi emang benar Pak Bakir, kalau mau pulang kampung, pakai mobil sedan aja. Mobil sedan kan depannya panjang. Jadi kalau ada kecelakaan, yang di dalam relatif aman. Betul, Pak Bakir. Cari mobil yang depannya panjang. Kalau mobil yang depannya panjang, pasti laku keras Pak Bakir. Nah kalau orang yang moncongnya panjang, nggak laku-laku sampai sekarang. Emang Pak Bakir mau pulang kampung kemana sih? Mau ke Jepara. Wah, Jepara, kota pahlawan. Sok tahu loh, Mon. Kota pahlawan itu Surabaya. Lu nggak tahu sih, Del. Ibu kita Kartini lahirnya di Jepara. Dia kan pahlawan. Kalau gitu kota Padang juga kota pahlawan dong. Kota pahlawan? Tuanku Imam Bonjol lahir di mana? Di Padang. Ya dia juga pahlawan. Itu Jepara kota apaan? Ya, kalau Jepara ya kota ukir. Dengerin tuh, Mon. Makanya lo jalan-jalan. Jangan jalan-jalan cuma ke pangkalan ojek, pangkalan muklis doang. Pak Bakir, ajak tuh temen ke Jepara. Ngapain gua ke Jepara? Gua kan gak punya saudara di sana, Del. Siapa yang nyuruh lo nengok saudara? Itu terus ngapain ke Jepara? Buat diukir muka lo, biar gantengan dikit. Emang itu kayu jati? Ya sudah, ya sudah. Saya tak pamit dulu ya, ke rumah dulu. Oh iya, ini saya kasih uang dulu sebagai DP lah gitu ya, atau sebagai uang jalan. Tapi 1 juta dulu ya. Nggak usah, Pak Bakir. Temen percaya kok. Pasti Pak Bakir akan ngasih uang lelah begitu mobil sedannya dapat. Betul Pak Bakir, Tomon emang udah percaya. Dan dia sudah mempercayakan urusan keuangan ke saya. Terima kasih Pak Bakir. Ya wes, saya tak pamit dulu ya. Semoga hati-hati. berhasil. Hati-hati. Sok tahu banget lo, sok jaim-jaim. Uang 1 juta ditolak. Kan lumayan, Mon. Ini kan strategi, Del. Biar kita kelihatannya bonafit. Yaudah, uangnya kita kasih Muklis. Kesian si Muklis, Del. Utang kita kan juga udah kebanyakan banget. Kita, lo kali, Mon. Lumayan deh, dapat tambahan dari Pak RW. Bisa gua kirimin ke kampung nih. Tapi perasaan gua nggak enak deh. Apaan ya? Wah, pantesan si tukang minjem dateng. Wah, bahaya nih. Wah, mending gua kabur deh. Wah. Gila, orang mau bayar utang malah kabur. Ini pasti gara-gara si Temon nih, setiap hari ngadalin Muklis terus. Jadi dia takut gue bawa uang, malah kabur. Del, Ngapain sih lo, Bang? Ngagetin aja. orang kalau lagi banyak duit, mau ngapain aja bebas, Del. Baru nepok pundaknya aja, marah. Pundak lo kalau perlu gue beli, Del. Sombong amat sih lo, Mon. Udah lo kasih uangnya ke Muklis. Ngeliat gue aja dia udah kabur. Del. Bayar utang aja lu gagal. Gimana kalau ngutang? Udah sini, gue aja yang bayar uangnya ke Muklis. Kagak. Gue gak percaya sama lo. Bagus. Percaya sama gue. Percaya itu sama Tuhan. Iya, masa gue mau percaya sama setan? Emang gue setan? Ya, lo bisa dipercaya nggak? Ya, bisa. Lagian gue mendingan nitip sama setan, Mon, daripada sama lo. Nih. Jangan lupa, hati-hati, nanti diambil Tempon. Wah, jangan sampai deh ketemu si Abdel.
Apalagi si Temon. Bisa bablas nih duit gua. Waduh. Ini sih lebih gawat lagi. Dua-duanya muncul. Wah, gawat. Kabur deh. Wah, gawat. Ya. Satpam katarak kali matanya itu. Aduh, apes banget aku. Si Muklis ngeliat kita kayak ketakutan gitu, kayak ngeliat setan. Kan udah gue bilang, lihat gue aja dia takut, apalagi ngeliat setan. Ya lu ngomong setannya jangan lirik gitu dong. Emang lo setan? Ya bukan. Buat apaan gue lirik? Pak Lurah. Pak Lurah, mau jual mobilnya nggak? La ilaha illallah, Mon. Itu on ya. Itu mobil kan mobil dinas. Masa dijual? Kamu seneng saya diusut sama PHK? PHK, KPK. Ya maksudnya nanti setelah diusut KPK, aku di PHK. Oh gitu ya? Gitu ya, iya. Masa aku lurah on apa? Ya maaf Pak Lurah, Temon emang suka ngomong asal-asalan, kayak mukanya. Loh, mukanya dia kenapa? Ya asal-asalan, abstrak. Dia lagi giat bisnis Pak Lurah. Setiap mobil yang lewat ditawar. Tadi ada ambulan lewat, di stopin, ditawar. Untung bukan isinya ambulan ya. Ya udah, Mon, jemput aja. Yuk Pak Lurah. Udah. Ngapain kayak anak hilang? Bukan anak hilang, Del. Tapi nenek-nenek hilang. Kurang ajar lu, Mon. Iya loh, Mon ini nenek-nenek. Dia kan bude-bude. Lagi nyari apa sih bude? Pasti lagi nyari Udin ya, Mak? Sembarangan lu nyari si Udin. Gue lagi nyari dompet gue. Kagak tahu di mana nih. Padahal perasaan tadi udah dikantongin deh. Moncong lo, Mon. Pikir dompet. Nggak ada, Mak. Tinggalan di rumah kali bude. Sorry ya, Mak. Kita nggak bisa bantu nyariin. Kita mau nyari mobil. Mon. Boro-boro lu mau nyari mobil. Nyari dompet gue aja lu kagak becus. Ya udah deh. Mendingan gue pulang aja deh. Kali-kali emang ketinggalan di rumah. Orang yang lagi nelpon dalam mobil, kayaknya mau jual mobilnya, Del. Tahu dari mana lo, Mon? Ya, dari tampangnya juga kelihatan. Yuk, kita samperin. Maaf, Mas. Mobilnya mau dijual ya? Enak aja lu punya congor kalau ngomong sembarangan. Emangnya gua udah tampang susah apa? Pakai harus jual mobil segala. Kalau perlu muke lu sama isi-isinya gua beli. Mau lu gua bayarin? Hah? Perlu gua bayarin? Hah? Baru kayak segitu sombong. Woi, pakai ngerusak lagi lu. Woi, pakai nyender lagi, pergi. Mon, Pak Bakir nggak jadi-jadi pulang kampung kayaknya deh. Dia nungguin tuh, mobil pesanannya udah ada belum? Tenang aja, Del. Gue udah beli koran. Tinggal lihat aja iklan jual beli mobil di koran. Beres. Koran malam-malam. Lebih murah, Del. Beli koran pagi, terus kita belinya malam. Ada iklannya, Del. Dijual cepat. BU. Bodi mulus. Harga 3 juta. Surat-surat lengkap. Mesin cari sendiri. Itu mah jual bodi mobil, Mon, bukan jual mobil. Lagi iklan bodi mobil ditaruhnya di sini. Lagian pakai dibaca udah tahu jual bodi mobil. Ya kan gue belum sampai selesai bacanya, Del. Lihat dulu baru lo kasih tahu gue. Lu aja nyari sendiri deh. Lo yang jualan mobil lo aja yang nyari. Heran, protes aja lo. Nah, ini Del. Dijual
mobil sedan tahun 2000, 70 juta, harga nego. Wah, mesti buru-buru telepon nih. Nggak boleh kalah cepet nih. Berapa dah nomor teleponnya? 720 123 321. Tes. Emangnya Mike? Pemarah banget sih lo, Mon. Halo? Ya, selamat malam, Pak. Mobilnya masih ada? Apa? Udah laku? Kapan ya? Sebulan yang lalu. Makasih, Pak. Kayaknya lo ditipu deh, Mon. Sama siapa? Sama tukang koran. Ya, elah lihat tanggalnya. Ini koran bulan lalu. Ditipu lo sama tukang koran. Pantesan murah. Di rumah ditipu sama lo. Di jalan ditipu sama tukang koran. Mana ya? Mobil pesanan buat Pak Bakir belum dapat juga. Gue jadi takut kalau nasib gue sama yang di koran. Maklar mobil dibunuh gara-gara tidak bisa mendapatkan mobil pesanan. Hei, teman. Jangan bunuh saya, Pak Bakir. Saya sudah berusaha untuk mendapatkan mobilnya, Pak Bakir. Del, gimana nih, Del? Ya nggak tahu. Lo yang petugas keamanannya. Tapi kalau urusannya pakai golok, gue juga ngeri nih, Del. Jangan bunuh saya, Pak Bakir. Hutang saya masih banyak. Teman. Teman. Ini saya balikin. Hei, teman. Yang mau bunuh kamu itu siapa? Itu goloknya buat apaan? Oh, alah teman. Ini saya baru pinjem Pak RW. Mau buat potong ranting pohon di rumah. Bercanda nggak kira-kira. Kalau saya jantungan gimana? Jantungan dia berobat. Maksudnya kalau saya mati? Nah, kalau teman mati ya saya ngelayat. Udah nih, balikin. Iya. Mon. Gitu aja panik. Mon, mana Mon? Kata Abdel lu mau bayar utang. Udah gue balikin ke Pak Bakir. Lagian lu dicariin, lari mulu. Habis gua takut lu mau minjem lagi sama gua. Pak Bakir, boleh pinjam goloknya nggak? Ini, Klis. Nih si Temon lagi apes nih. Iya. Gua nggak ngomong 2 kali nih. Oh iya. Tolong beliin nasi bungkus 2 buat gue. Oh, enggak.